Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashri Ruhaniah dengan NIM 2111420027 dari Prodi Sastra Indonesia, Rombel 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Analisis Penokohan menggunakan pendekatan objektif pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponat dan hubungannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Daftar isi. 1. Pengertian penokohan. 2. Analisis penokohan dengan pendekatan objektif. 3. Hubungan analisis dengan realitas kehidupan sehari-hari. Terakhir, simpulan. Pengertian penokohan. Salah satu unsur intrinsik yang ada adalah penokohan. Penokohan dalam sebuah karya sastra dipandang sebagai gambaran pelaku cerita atau watak yang coba ditampilkan dalam cerita. Penokohan dipandang dengan dua cara. Pertama, penokohan dapat mengacu pada pelaku yang ada dalam cerita. Kedua, penokohan dapat mengacu pada sikap, keinginan, ketertarikan, emosi, juga prinsip moral yang dimiliki tokoh. Penokohan berkaitan erat dengan tokoh yang ada dalam cerita. Dengan adanya tokoh pada sebuah cerita, maka otomatis akan terbentuk penokohan dari tokoh tersebut. 2. Analisis penokohan dengan pendekatan objektif. Metode penelitian. Analisis penokohan novel Surat Kecil untuk Tuhan menggunakan metode pendekatan objektif. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai suatu struktur otonom juga bebas dari hubungannya dengan realitas pengarang dan pembaca. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang karya sastra itu sendiri lewat unsur-unsur intrinsiknya. Dalam karya sastra sendiri terdapat banyak unsur intrinsik, seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Dalam penelitian kali ini akan dibahas analisis mengenai penokohan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Analisis penokohan dengan pendekatan objektif. Dengan analisis menggunakan metode pendekatan objektif yang dilakukan terhadap novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponat, diketahui pengelompokan dua tokoh. Yang pertama tokoh utama, yaitu Keke dan ayah Keke. Lalu ada tokoh sampingan, yaitu Koko, Kiki, Ibu Keke, Maya, Syifa, Eda, Cika, Andini, Nelly, Ida, Kiton, Siska, Nozia, Fahda, Andi, Profesor Lukman, Pak Haji, Profesor Hatta atau Pak Hatta, Dr. Peng, dan Pak Erwin. Pada analisis penokohan menggunakan pendekatan objektif pada novel Surat Kecil untuk Tuhan akan berfokus pada dua tokoh utama, yaitu Keke dan ayah Keke. Berikut pemaparannya. Tokoh pertama adalah Keke. Dia adalah tokoh yang ceria. Tokoh Keke dalam awal novel diceritakan sebagai gadis ceria yang menjalani kehidupan seperti remaja lainnya. Buktinya sebagai berikut. Tokoh Keke juga tegar. Dia mencoba menerima keadaannya dengan dukungan orang-orang terdekatnya. Buktinya sebagai berikut. Tokoh Keke juga orang yang kuat. Keke masih berusaha kuat meskipun kanker mulai membuatnya melemah. Buktinya sebagai berikut. Tokoh Keke juga gigih berjuang. Keke berusaha keras untuk sembuh. Dia menyetujui ayahnya untuk berobat secara tradisional karena ayahnya tidak mau Keke dioperasi. Dan Keke memahami kenapa ayahnya berlaku demikian. Berikut adalah buktinya. Tokoh Keke juga sabar dan ikhlas. Bukti, setelah menerima vonis jika Keke terkena kanker untuk kedua kalinya, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Ini cobaan dari Tuhan untuk dirinya dan dia mencoba untuk ikhlas atas takdir Tuhan. Buktinya sebagai berikut. Yang kedua adalah tokoh ayah Keke. Tokoh ayah Keke ini pantang menyerah.
Ayah Keke tidak kenal menyerah untuk mengusahakan pengobatan putrinya tanpa mengambil jalan operasi. Seluruh usaha dilakukannya hingga menemukan dokter yang terkenal kehebatannya mengobati kanker. Buktinya sebagai berikut. Tokoh ayah Keke juga perhatian. Dia membawa Keke ke dokter saat Keke mengeluh sakit. Buktinya adalah sebagai berikut. Tokoh ayah Keke juga seorang yang penyayang. Ayah Keke memutuskan untuk membawa Keke ke Singapura untuk menjalani pengobatan demi kesembuhan putrinya dan bentuk kasih sayangnya kepada putrinya. Buktinya sebagai berikut. Tokoh ayah Keke juga bijaksana. Dia memutuskan untuk mengambil jalan pengobatan kemoterapi untuk Keke agar Keke tak perlu menjalani operasi. Buktinya adalah sebagai berikut. Kemudian tokoh ayah Keke juga tokoh yang jujur. Saat Keke kembali dinyatakan kanker untuk kedua kalinya, ayah Keke tak berusaha menutupi apapun. Dia percaya jika Keke sudah besar dan mampu menerima kabar menyakitkan itu untuk kedua kalinya. Buktinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, hubungan analisis dengan realitas kehidupan sehari-hari. Setelah dilakukan analisis tersebut dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan menghubungkan analisis dan realitas kehidupan sehari-hari, akan didapatkan nilai-nilai yang coba disampaikan penulis melalui novel Surat Kecil untuk Tuhan. Berikut diuraikan nilai-nilainya. Pertama adalah nilai moral. Nilai moral yang terkandung adalah gigih berjuang, pantang menyerah, dan memiliki keinginan tinggi untuk hidup. Kedua, nilai agama. Nilai agama yang dapat diambil adalah bagaimanapun keadaannya, beribadah pada Tuhan adalah hal yang paling utama. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial yang dapat diambil adalah jalinlah hubungan pertemanan dan kekeluargaan dengan baik. Yang terakhir, nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dapat diambil adalah dalam keadaan apapun, kita masih bisa terus meraih prestasi. Yang terakhir adalah simpulan. Analisis penokohan novel Surat Kecil untuk Tuhan berfokus pada dua tokoh utama, yaitu Keke dan ayah Keke. Keke adalah seorang remaja ceria yang punya kehidupan remaja seperti pada umumnya. Namun, kanker mengubah Keke menjadi seorang yang kuat dan tegar. Keke gigih berjuang untuk sembuh dari kankernya. Meskipun begitu, dia masih remaja biasa yang punya sisi rapuh. Keke masih seorang kuat, sabar, juga ikhlas meskipun harus menghadapi kanker untuk kedua kalinya. Namun segigih apapun Keke berjuang, Tuhan sudah punya rencana indah untuknya. Dan Keke ikhlas menerima takdir itu dan berpulang ke pangkuan Tuhan. Kemudian ayah Keke. Beliau adalah ayah yang hebat, bijaksana, perhatian, juga penyayang pada anak-anaknya. Setelah putrinya terkena kanker, ayah Keke berusaha jujur untuk menyampaikan penyakit yang menimpa putrinya. Ayah Keke adalah orang yang kuat juga pantang menyerah. Beliau mengusahakan segala pengobatan dan juga menguatkan putrinya yang sebenarnya rapuh. Sekuat apapun ayah Keke, beliau tetaplah seorang ayah yang tak tega jika putrinya terus-menerus merasa kesakitan. Dan pada akhirnya, beliau harus ikhlas melepas Keke untuk pergi ke pangkuan Tuhan. Analisis tersebut dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan menghubungkan analisis dan realitas kehidupan sehari-hari, akan didapatkan nilai-nilai yang coba disampaikan penulis melalui novel Surat Kecil untuk Tuhan. Nilai-nilai yang ada di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan diantaranya adalah nilai moral, agama, sosial, juga pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.